Ya, untuk share screen saya sudah muncul. Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang penyederhanaan gerbang. Jadi, yang pertama kita mengetahui dulu operasi-operasi pada gerbang. Kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan gerbang. Jadi penyederhanaan gerbang ini dilakukan untuk menyederhanakan rangkaian. Nah, untuk operasi gerbang sendiri, pada umumnya diekspresikan dalam sebuah fungsi-fungsi matematika. Jadi seperti fungsi pada umumnya, notasinya itu ada F, biasanya dinotasikan dengan F besar, kemudian eh, ada parameter atau variabel yang didistribusikan di sana. Jadi ada F, misalnya dalam kurung A, B, C. Ini artinya fungsi logika tersebut menggunakan variabel A, B, dan C. Kemudian contohnya misalnya F, A, B, C sama dengan A or B negasi, not atau B aksen, N, C. Kemudian untuk formulanya kita bisa tuliskan F, A, or B aksen, N, C. Nah, kemudian untuk pengerjaannya, jadi untuk operasinya dilaksanakan, ini mengikuti precedence dari operator, sama seperti operator matematika, jadi operator ada tambah kurang kali bagi, seperti itu. Di sini ada prioritas, jadi paling pertama dikerjakan untuk prioritas pertama itu adalah negasi. Jadi kalau tidak ada dalam kurung, ya yang paling pertama dikerjakan sih yang dalam kurung gitu. Jadi untuk operatornya sendiri itu adalah negasi. Jadi ketika ada B negasi di dalam F, itu berarti yang paling pertama dikerjakan adalah menegasikan nilai B. Kemudian ada N, dilambangkan dengan panah kurung kurung ke atas gitu. Kemudian ada union atau seperti V, kurung ke bawah. Kemudian ada jika, ada tanda panah dengan dua garis, dan jika dan hanya jika. Jadi ada kedua panah di sisinya. Jadi operator-operator tersebut yang pertama kali dikerjakan. Nah, untuk yang contoh di formula F itu A, ada OR, ada negasi, dan ada N. Berarti yang dinegasi B dikerjakan dulu, dinegasikan, kemudian B dan N, B N C itu dikerjakan, kemudian baru diorkan dengan A. A OR dalam kurung, B negasi, N C tutup kurung. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembuatan gerbangnya, jadi pembuatan gerbangnya kita mengikuti bentuk atau precedence tadi, jadi prioritas dari operator. Tuh. Untuk contoh, kita akan membuka ya. Anda bisa bukan menginstal sih, Anda bisa mendaftar di Circuit First gitu. Jadi Circuit First ini share. Ya, jadi bisa dilihat ya, Circuit First gini.
Jadi Anda bisa mendaftar di Circuit First untuk membuat eh, menggambar gerbang. Jadi Circuit First ini adalah ya sebuah aplikasi online. Jadi kita bisa menggambar gerbang-gerbang yang ada. Nah, untuk formula tadi, jadi kita punya OR, negasi, dan gerbang AND. Jadi kita gunakan OR, kemudian eh, OR itu negasi, OR, kemudian AND. Untuk inputnya itu ada 3, A, B, dan C. Jadi kita bisa membuat input A, B, dan C ya seperti ini. Kemudian yang kita miliki di sana adalah formula A, B negasi, dan C. Jadi yang kita negasikan misalnya dari atas ini kita adalah masukkan A, B, dan C. Maka B kita negasikan dulu, baru akan masuk ke NC. Jadi seperti ini, kita bisa membuat gerbang penggambarannya seperti ini. Kemudian baru luaran dari gerbang ini, operasi gerbang B, negasi, dan C, ini akan di-OR-kan. Nah, masukan satunya adalah dari A. Untuk luaran, kita bisa menggunakan output seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan simulasi, ya, simulasinya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya eh, nilai awal 000 untuk A, B, C, kemudian hasilnya akan 0. Jadi key-nya atau F-nya itu 0. Kemudian 00 misalnya 1, ini hasilnya 1. Kemudian ya kalian mengikuti tabel kebenarannya. Jadi kalian bisa membuat A, B, C, kemudian dari 000 sampai ke eh, tabel A, B, C tersebut 111. Jadi nilainya 111. Hasilnya dapat langsung dilihat. Ya, begitu. Jadi kita bisa menggambarkan langsung. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk penggambaran? Circuit First, kalian bisa mendaftar menggunakan email, kemudian membuat akun. Permisi Pak, izin Ya, bertanya Pak. Saya Bung silakan. Freddy Pak ya, Ya, dari Korma kelas D. Itu wajib pakai sirkuitnya itu tuh yang tadi itu apa? Beda. Circuit First. Ah, saya udah pakai Eh, Fortius soalnya udah enak di Fortius dia. eh, ya beberapa tugas saya menggunakan Circuit First nanti, gitu. Ya udah dah. Ya tapi kalau memang sudah pakai Proteus bisa hmm, ya bisa di beberapa tugas saya mungkin bisa Anda ini saja menyertakan tugasnya. Kalau yang menggunakan Circuit First, Anda tinggal mengirimkan tautan. Kalau yang menggunakan aplikasi lain, ya Anda misalnya membuat gambar gerbang, silakan bagaimana caranya gambar gerbang tersebut sampai ke penugasan saya. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan program yang lain, seperti itu. Ya, kemudian ya,
Untuk gate operation, ini kita bisa melakukan konversi dari simbol ke formula atau sebaliknya dari formula ke simbol. Simbol tadi yang seperti itu. Kemudian untuk penggambaran kita bisa menggunakan gambar-gambar gerbang. Jadi ada beberapa rangkaian yang menggambarkan dengan sirkuit langsung, jadi dengan gambar gerbang. Ada jadi misalnya Anda merancang sebuah eh, mikroprosesor seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di bagian perancangan gitu. Jadi Anda bisa merancang menggunakan formula atau menggunakan gambar gerbang. Jadi keduanya bisa digunakan. Nah, sementara itu jadi uh, dengan formula kita bisa lebih mudah membuat ya tabel kebenarannya. Jadi bentuk tabel kebenaran itu kita membuat semua variabel. Kita bisa membuatnya di kalau tabel ya bentuk tabel bisa membuat di Excel, di uh, kalau Anda terbiasa menggunakan Notepad di Notepad atau bentuk aplikasi yang lain. Jadi misalnya kalau kita menggunakan Excel, saya share Excel. Jadi misalnya Anda menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi yang lain. Jadi kita tinggal mendefinisikan variabel yang digunakan. Jadi misalnya A, B, dan C. Kalau ada 3 variabel. Kemudian untuk nilainya, kalau A, B, dan C, ini kan kalau kita uh, uh, analogikan dengan tabel pada digit dari bit gitu. Jadi ini akan membentuk 2 pangkat 0. Jadi di sini 2 pangkat 0. Membentuk kolom demikian. Di sini 2 pangkat 1. Di sini membentuk kolom 2 pangkat 2. Nah, sehingga angkanya nilainya. Biasanya ada pulang gitu. Belum, masih di sana tapi belum pulang. Oh ya. Jadi kita bisa kalau 000 itu kan nilainya 0. Kemudian 001 kalau kita konversikan menjadi nilai 1 sampai 2 pangkat 111. Kalau 111 berarti berapa nilainya? 7. Nah, kalau ya nilainya 7. Sehingga ada eh, nilai kebenaran. Untuk nilai kebenarannya itu kita bisa tambahkan satu kolom lagi di eh, kolom result atau biasanya kita sebut dengan kolom key. Nah, setelah itu baru kita lihat bentuk dari formula tadi. Di bentuk formulanya tadi mana? FA F sama dengan A or B aksen dan C. Nah, ketika F di sini, kemudian A-nya 0, A 0, A sama dengan 0, kita berikan di sini. A 0, di sini kan A-nya nilainya 0. A 0 diorkan dengan B aksen, 0 diaksenkan menjadi 1, B aksen, dan C 0, C 0. Kan nilainya mengikuti perhitungan tersebut. Jadi 1 and 0
0, di-OR-kan dengan 0, 0. Kemudian di sini satu, di sini C-nya menjadi 1. Seperti ini. 1 N1 1 OR 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi sampai seluruh perubahan yang ada di sini tergambarkan. Jadi misalnya 0 1 0 kan di sini setiap satu ini akan berubah seperti itu. Kemudian di sini akan berubah setiap 2 gitu Mas. Sini berubah setiap 4 hitungan. Ya. Satu di sini misalnya. Begitu seterusnya sampai kembali ke di sini. Nah, kemudian untuk isinya, key-nya itu menyesuaikan. Jadi kalian masukkan ini ke dalam perhitungan. Nah, kalau 1 ya seperti itu. Jadi demikian menyusun tabel kebenaran. Tunggu sebentar.
Halo, maaf, ya saya lanjutkan. Untuk ya jadi tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ada variabel, kemudian ada nilai ini hanya untuk memastikan bahwa isi tabel kita benar. Jadi 000 seluruh variabel itu terisi kombinasi atau kemungkinan dari nilainya. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk tabel kebenaran, jadi di sini kalian bisa mencoba tabel kebenaran dari fungsi berikut. Jadi ada F sama dengan A aksen. Nah, F ini A aksen, ini hanya ada satu variabel, jadi tabel kebenarannya 1, maka isinya 0 dan 1. Jadi 0, 1, selesai. Kemudian F A or B. A or B, jadi ada 2, ada 4 baris sana. Kemudian F A or B aksen C yang tadi. Kemudian ada F A or B aksen, jadi ada dalam kurung aksen. Ini De Morgan. Kalian beberapa sudah membuat tabel kebenaran untuk membuktikan hukum De Morgan. Kemudian ada F A aksen or N B aksen. Nah, ini sama seperti hukum De Morgan. Jadi seperti itu, kalian bisa mencoba. Kemudian untuk gerbang-gerbang tersebut, jadi pada saat penulisan gerbang atau dengan formula, itu ada beberapa kendalanya. Ketika dikonversikan menjadi gerbang dalam rangkaian, itu ada beberapa gerbang yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi terdapat pada rangkaian tersebut. Nah, contohnya, misalnya ada fungsi f, a, b, c, or c, a, b, or a, b, or a. Nah, ini ketika disederhanakan, itu fungsinya sama dengan a. Jadi f sama dengan a. Tetapi ketika kita gunakan dalam bentuk rangkaian atau dalam bentuk gerbang, maka di sini ada gerbang N, jadi ada 1 gerbang N, 2 gerbang N, 3 gerbang N, 4 gerbang N, 5 gerbang N. Dan ada ini gerbang OR, 1 gerbang OR, 2 gerbang OR, dan 3 gerbang OR. Jadi totalnya ada 8 gerbang yang digunakan. Padahal ketika menggunakan fungsi tersebut, itu nilainya sama dengan F sama dengan A. Sehingga dapat menghemat 8 gerbang tersebut untuk rangkaian, untuk sebuah rangkaian. Jadi seperti itu. Sehingga ketika kita mempunyai rangkaian dengan 8 gerbang dibandingkan dengan tanpa gerbang seperti ini, jadi hanya input saja, maka rangkaiannya akan lebih sederhana. Jadi kalau Anda gambarkan dalam sirkuit first, Anda hanya memerlukan sebuah inputnya A, B, C tetapi luarannya hanya dari A saja. Jadi seperti ini. Ya, eh,
Dapat dilihat? Oh, sorry. Maaf Pak, Saya belum tampilan share. sirkuit force-nya udah terlihat. Ya, Ya, saya belum share. Tunggu sebentar. Ya, sudah ya. Ini muncul. Nah, jadi seperti ini. Ya, dibandingkan dengan 8 gerbang. Tapi kalau saya tidak menggambar yang 8 gerbang. Silakan kalian kalau ingin mencoba, silakan gambarkan 8 gerbang. Nah, fungsinya seperti ini. Hingga fungsi yang lain dari B dan C variabel itu tidak, istilahnya tidak signifikan, tidak ada pengaruhnya. Nah, kemudian itu fungsinya. Jadi nanti kalau kalian misalnya bekerja di perusahaan mikroprosesor gitu, misalnya di Intel atau di AMD atau di yang mengeluarkan merancang mikroprosesor, jadi kalian akan dilibatkan dalam penyederhanaan fungsi ini tadi. Nah, untuk berikutnya, untuk penyederhanaan, jadi menggunakan apa? Kita bisa menggunakan prinsip-prinsip dari aljabar boolean. Jadi menggunakan 4 prinsip, jadi menggunakan yang teorema-teorema dari yang telah ada minggu lalu. Kemudian yang cara berikutnya itu adalah menggunakan Karnaugh maps atau K-maps istilahnya. Nah, untuk penyederhanaan dengan aljabar boolean ini dapat dilakukan atau kelebihannya adalah dapat menyederhanakan banyak variabel. Jadi ya bisa dikatakan n variabel, meskipun dalam kenyataannya n variabel dalam sebuah gerbang itu sangat jarang dijumpai. Kenapa? Karena sampai saat ini untuk prosesor itu masih 64 bit, itu pun sudah sangat susah untuk dirancang. 64 bit itu artinya 64 masukan atau 64 variabel. Kalau bisa sampai n di atas 64 itu kecepatannya semakin baik, tetapi energi dan ya terkait dengan energi juga, energi listrik itu sampai saat ini ya masih terbatas sekitar sekian joule per second gitu. Jadi tidak bisa melebihi itu. Nah, kecuali Anda membuat rangkaian itu dari katakanlah dari logam mulia, emas atau perak, sehingga kecepatannya dapat meningkat. Ya sampai saat ini masih sedikit yang masih PCB itu masih dihubungkan dengan kuningan atau tembaga, sehingga kecepatan hantar listrik masih sekian. Nah, kemudian untuk K-maps ini untuk variabel lebih dari 4, misalnya 5, 6, itu akan sangat menyita waktu gitu, karena untuk membentuk tabelnya sendiri membutuhkan banyak resource. Ya, salah satunya adalah kalau Anda menggambar di kertas, ya kertas dan pensil gitu. Jadi untuk menggambarkan dengan K-maps. Sehingga untuk prinsip-prinsip ini biasanya menggunakan aljabar boolean. Jadi kalau untuk yang formula yang kompleks, kemudian untuk yang sederhana menggunakan K-maps. Kemudian untuk aljabar boolean ini pada persamaan itu akan dibentuk istilahnya logic expression, ekspresi logika
dalam dua bentuk. Jadi ada sum of product. Sebentar, ada yang di masih ada yang di lobby sebentar. Ya. Nah, ada sum of product dan ada product of sum. Maaf menyela Pak, Iya, share screen-nya masih circuit first. masih circuit first. Iya. Nah, kalau sekarang masih ini sudah ganti. Masih sirkuit, Pak. Sebentar, saya hapus saja dulu. Saya tutup aja. Saya di sini di status saya sudah is now sharing PowerPoint. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Jadi ada dua bentuknya, ada SOP dan ada POS. Kalau sum of product ini antar variabelnya itu disambungkan dengan dengan produk. Kemudian yang besarnya itu dengan sum atau dengan OR. Kemudian ada POS, product of sum. Jadi ada di term di dalamnya itu adalah sum, kemudian dihubungkan dengan produk. Jadi ada min term, ada max term. Disimbolkan dengan M kecil untuk min term dan max term dengan M besar. Nah, di sini untuk penyelesaian aljabar boolean itu menggunakan kaidah ini. Jadi dibentuk satu antara POS atau SOP. Kemudian jadi di sini untuk SOP itu setiap elemen disebut dengan min term, kemudian elemen itu adalah sebuah AND operation. Jadi antar variabel itu disambungkan dengan AND. Jadi A, B, C seperti itu. A, N, B, N, C. Itu disebut dengan min term. Kalau max term itu kita menulis lebih banyak dengan tanda plus. Jadi A plus B plus C. Itu max term. Jadi elemennya ada OR operation. Nah, kemudian seperti di contohnya. Jadi ada persamaan A, N, B, OR C, ya, seperti ini. Nah, untuk persamaan ini kita keluarkan terlebih dahulu dari dalam kurung gitu. Jadi A, NA, kemudian N. Jadi di sini ANA, di sini N. Kemudian ANB dari sini. Kemudian ada OR dan ANC. Jadi seperti ini. Kemudian dengan kaidah-kaidah sebelumnya, jadi ada AAA, ini ANA, ANB, ini menjadi AAA gitu. NB dan OR AC. Kemudian A3 ini kan AN dengan A itu sama dengan ANA sama dengan A. Kan menjadi ANB dan OR ANC. Nah, ini penyederhanaannya. Nah, bentuknya kalau ANB ini kita bisa tuliskan AB OR AC. Nah, ini yang disebut dengan min term. Jadi kita tidak perlu menulis titik. Sehingga untuk simbol atau untuk menggambar formula ini lebih sikat dibandingkan kita menuliskan ya tanda plus, kemudian
kurung, dan lain sebagainya. Ya, dari gerbang pun kita bisa lihat ada reduksi gerbang. Jadi 1N, 2N, 1 OR, kemudian ketika ini direduksi menjadi 1N, OR, dan nah, di sini kita bisa menggunakan 2N dan 1 OR. Kemudian untuk contoh lainnya, jadi misalnya ada persamaan seperti ini. Kita bisa sederhanakan. Jadi A negasi aksen atau A negasi B, AB, dan A negasi B negasi. Nah, kalau di sini kita bisa melakukan penyederhanaan seperti ini. Dan ada A negasi, kalau di sini kan ada negasi 1, 2, 3, ada 3 gerbang negasi, 1, 2, 3 gerbang N, dan 1, 2 gerbang OR. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gerbang. Kemudian disederhanakan menjadi 1 gerbang negasi, 1 gerbang N, dan 1 gerbang OR. Nah, seperti itu. Untuk latihan, kalian bisa coba sendiri. Key, misalnya ada formula seperti ini. Key sama dengan AB dalam kurung A aksen OR BC aksen. Nah, ya, kalian bisa coba di rumah atau di tempat kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk berikutnya ada K-maps. K-maps ini adalah Karmanov maps. Oh ya, untuk slide sebentar. Kalian bisa download di ini. Saya buka dulu. Jadi kalian bisa download di Oase. Ya, sudah ya. Di sana untuk slide sudah saya masukkan. Nah, untuk K-maps ini kita membuat tabel, jadi step-stepnya sama seperti membuat tabel kebenaran, hanya saja tabel yang dibentuk ini adalah tabel di mana bit ada bit grouping istilahnya. Jadi untuk beberapa perubahan bit itu dimasukkan ke dalam sebuah grup. Jadi di sini ada 00, ini bit grup 00, kemudian 01. Kenapa 01? Ya, karena di sini menggunakan, jadi bersebelahan dengan 0, ini bersebelahan dengan 0. Kemudian ada 1 bersebelahan dengan 1. Di sini 1 dengan 0. Sehingga bentuknya ya memang sedikit aneh, jadi 00, 01, 11, dan 10, bukan 10 dan 11. Kalau 10 dan 11, maka hasilnya akan tidak bisa dipetakan gitu. Karena di sini akan menyusun grup dari perubahan bit. Perubahan bit itu kita lihat di sini. Jadi ada contohnya, misalnya ada key sama dengan ABC, ABC aksen, or AB aksen C aksen, or A aksen BC. Nah, untuk membentuk gerbangnya, jadi untuk membentuk petanya, peta Karnaugh-nya, jadi kita bisa menggunakan tabel, jadi apapun. Saya menggunakan tabel di sini. Jadi di sini untuk fungsi misalnya ada ABC, ada 3 variabel.
Kemudian untuk fungsi AB itu kita tempatkan di atas. Kemudian untuk variabel AB itu tempatkan di atas. Jadi grup atau kelompok variabel AB dan C. Jadi di sini untuk mintermnya untuk C ini kan perubahannya dari 01. Sehingga di sini C kita sebut dengan C aksen, di sini hanya C saja. Nah, kemudian kelompok AB ini kita sebut dengan kelompok A aksen, B aksen. Karena kita asumsikan A adalah nilainya 1, kemudian jadi masing-masing variabel ini kita asumsikan nilainya 1, kemudian negasinya itu adalah nilainya 0. Jadi A negasi atau A aksen dan B aksen itu 0, 0. Kemudian di sini A aksen dan B. Kemudian di sini A aksen dan B. A dan B. Di sini A dan B aksen. Nah, sehingga dapat di sini untuk aturan dalam KMaps ini adalah pengelompokan sebanyak 2, 4, 8, 16 sebenarnya kalau ada. Jadi lewat dari 5 variabel sangat susah dilakukan. Di sini pengelompokan dalam dua bit atau 2 kelompok. Untuk mendapatkan nilai satu-satu ini kita lihat dari persamaannya. Jadi ada A, B, C. A, B, C itu ada di sini. A, B, kemudian C. C-nya bukan C aksen, maka ada di sini. Kita tuliskan nilai 1. Kemudian ada A, B, C aksen. A, B ada di sini, C aksen ada di atasnya. Maka kita tulis 1 seperti ini. Kemudian ada A, B aksen, C aksen. A, B aksen itu ada di yang sini, kolom terakhir. Kemudian ada C aksen. C aksen itu ada di sini. Kemudian ada A aksen, B, C. A aksen itu ada di sini. B ada di sini. Dan C ada di sini. Nah, kemudian kita kelompokkan dalam kelompok 2 bit. Di sini kita akan mulai mengelompokkan 2 bit. Nah, misalnya di sini kita kelompokkan 2 bit. Kemudian di sini kita kelompokkan 2 bit. Kemudian di sini kita kelompokkan 2 bit. Nah, kita lihat kembali. Bit apakah yang berubah? Jadi kalau kita lihat di sini pertama. Kita lihat pada kolom AB. Nah, kolom AB ini yang berubah adalah C dan C aksen. Berubahnya kenapa? Ya dari 1 di atasnya, di sini C aksen, dan 1 di bawahnya menjadi C. Nah, karena berubah, kita ambil bit yang tidak berubah atau variabel yang tidak berubah, yaitu AB. Maka di sini menjadi AB. Nah, kemudian untuk yang hijau sudah. Nah, untuk yang sini sekarang. Baris pertama yang ada pada ini. Kolom C aksen, baris C aksen. Nah, yang tidak berubah di sini, kita tahu C aksen tidak berubah. Yang bentuk ini. Jadi kita sudah mengambil C aksen. Nah, kemudian yang untuk kolomnya, yang tidak berubah adalah A. Kita dapatkan A, C aksen. B kan berubah. Dari B menjadi B aksen. Maka kita hilangkan. Karena B dengan B aksen itu kan artinya tidak signifikan.
Itu jadi mau B aksen itu akan hilang ketika dirangkai. Jadi A, C aksen. Nah, kemudian di sini ada kolom di baris C, ini ada kolom A aksen dan B. A aksen dan B, kemudian ada A, B. Yang hilang adalah A, karena berubah dari aksen A aksen menjadi A. Kemudian ada B dan ada C. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaannya kita bisa tuliskan Q sama dengan, ditulis saja kelompok-kelompok ini satu-satu. Bebas. AB karena komutatif. BC dan AC. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nah, kita lanjutkan. Nah, sehingga jawaban untuk penyederhanaan Q menggunakan K-maps itu adalah AB or BC or AC aksen. Nah, kekurangannya dari K-maps ini adalah sangat kompleks untuk variabel, untuk per formula dengan variabel lebih dari 5. Jadi kalau ada A, B, C, D, E itu masih dimungkinkan. Kalau ada A, B, C itu akan membentuk 4 kolom dan 2 baris kalau A, B, C. Kalau A, B, C, D itu akan membentuk 4 kolom dan 4 baris. Kalau A, B, C, D, E itu akan membentuk 2 kali tabel. Jadi ada E untuk E aksen dan ada tabel untuk E saja. Itu ya, seperti itu. Jadi ada 2 tabel. Nah, kalau F bagaimana? Ya, F ada nanti akan ada 4 tabel untuk EF gitu. Jadi ada EF, kemudian E aksen, F aksen, ada E aksen F, kemudian ada EF saja, kemudian ada EF aksen. Jadi ada 2 kali 4, ada 8 tabel yang digunakan untuk 6 variabel. 7 bagaimana? Ya 7 tinggal dikalikan saja. Sehingga kalau ada 64 variabel misalnya untuk prosesor 64 bit. Ya, tinggal dikalikan sampai 64 untuk membentuk penyederhanaan K-maps-nya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami ya? Nah, karena tidak ada pertanyaan dan semua sudah paham, nah kita lanjutkan diskusi. Jadi diskusi, untuk diskusi ini kalian bisa mengerjakan ini, jadi ada ya untuk latihan saja sih sebenarnya. Latihan tetapi akan dikumpulkan. Nah, untuk menggambar jadi untuk gambar yang D itu ada di slide berikutnya. Jadi gambarnya seperti ini. Silakan kalian lihat ubah menjadi persamaannya. Jadi ubah menjadi formula dari rangkaian ini.
kemudian baru kalian sederhanakan. Jadi untuk soalnya sih ya, dari simbol ke formula, jadi ini ada formula seperti itu, atau dari formula ke simbol. Ada gambar, ada formula. Jadi ada ABCD. Jadi dari A ini kalian bentuk gambarnya, B bentuk gambarnya, C bentuk gambarnya. Kemudian D kalian bentuk formulanya. Jadi di sini F atau Q boleh. F sama dengan ABC. Jadi ada ABC diapakan, itu ada di sini. Nah, kemudian kalian setelah mendapatkan formula, kalian sederhanakan. Setelah disederhanakan, nanti kalian lihat ini tabel kebenarannya. Ya, ini untuk menambah pemahaman Anda. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang combinational logic, atau kita kenal dengan logic circuit logic. Jadi rangkaian logika. Jadi untuk komputer itu bekerja menggunakan rangkaian logika ini tadi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, dan oleh bahasa pemrograman diterjemahkan ke bahasa mesin diterjemahkan ke sinyal listrik menjalankan perintah tersebut. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk tugas diskusinya, kalian bisa kumpulkan nanti kalian bisa kerjakan bebas. Sama seperti minggu lalu, boleh di kertas, kemudian kalian foto, boleh di notepad, di wordpad, atau di apapun. Untuk pengumpulannya, ini saya kirim di chat. Jadi SID SDS PT3. Untuk batas waktunya ya sampai dengan sebelum minggu depan lah. Hari Minggu berarti. Sampai sebelum pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk pertemuan 3 ini pada OASE akan saya berikan tugas gitu. Jadi silakan kalian lihat pada OASE tugas tentang penyederhanaan gerbang. Nah, di dalam penyederhanaan gerbang tersebut saya berikan tugas untuk menggambar. Jadi menggambar sirkuit seperti yang disampaikan oleh Gung Freddy tadi. Ada beberapa orang, jadi misalnya kalian misalnya telah biasa menggunakan aplikasi yang lain. Silakan kalian bisa gunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk pengumpulannya tidak perlu memberikan tautan yang pada jawaban Anda, jadi tidak perlu menambahkan tautan. Kalau Anda mengerjakan dengan circuit first, silakan tambahkan tautan pada berkas yang Anda unggah.
Jadi untuk penyederhanaan gerbangnya ada sedikit sih, cuma 3 itu, jadi kalian bisa, saya rasa bisa mengerjakan dengan cepat. Dan untuk nomor 4, jadi gambarkan dengan gerbang logika pada sirkuit first-nya. Kalian bisa ganti, kalau yang biasa menggunakan aplikasi lain, silakan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Silakan kalian melanjutkan untuk mengerjakan. Oh ya, untuk tugasnya, tenggatnya ada di sana. Di pada tanggal 23 September 2346 WITA untuk pengumpulannya. Silakan kerjakan sebelum itu. Mungkin sekitar Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk link absen ini gimana, Pak? Link absennya nanti saya tambahkan di OASE. Oh iya. Ya, karena ternyata ada ya ada link yang harus kalian isi. Jadi dari pertemuan pertama nanti kalian isi saja ya. Akan saya tambahkan di OASE, jadi setiap minggu pertemuan dilaksanakan itu saya akan buka pertemuannya, nanti di sana akan saya berikan linknya. Silakan kalian lihat di sana. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Jangan lupa tetap laksanakan prokes. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Yang Pak. Selamat Terima kasih Pak. Siang. Ya, saya akan end meeting.